Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali. Dalam pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti, bersama I Gusti Ngurah Ardajaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang caturwarna. Caturwarna dalam kehidupan masyarakat. 1. Pengertian caturwarna. Kata caturwarna berasal dari bahasa Sanskerta, yang dibentuk dari kata catur berarti 4 dan kata warna yang berasal dari akar kata viar yang berarti pilihan. Caturwarna berarti 4 pilihan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka caturwarna adalah 4 pilihan bagi setiap orang terhadap profesi yang cocok untuk pribadinya masing-masing. Pemahaman caturwarna berdasarkan pada sastra Dresta adalah pemahaman yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian tentang caturwarna menurut rumusan kitab suci, seperti yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita sebagai berikut. Catur Varnyamaya Srestam, Gunakarma Vibhagasab, Tasya Kartaram Apimam, Vidhi Akartaram Avyayam. Bhagavad Gita 4. I3. Terjemahannya, caturwarna kuciptakan menurut pembagian dari guna dan karma, sifat dan pekerjaan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku, mengatasi gerak dan pembahan. Pengertian warna adalah profesi menurut pembawaan dan fungsinya. Pembagian warna menjadi 4 berdasarkan kewajiban. Orang dapat mengabdi sesuai dengan tugasnya dan dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa cinta dan keikhlasan, maka itu merupakan implementasi dari konsep warna. Kemampuan adalah anugerah yang widiwasa. Kita wajib untuk mensyukuri, mengembangkan, bakat dan kemampuan itu menjadikan sebuah profesi. Dengan demikian catur warna ini akan dapat berjalan dengan baik dan tidak ada rasa iri terhadap keberhasilan orang lain. 2. Bagian-bagian catur warna. Pengelompokan profesi dalam kehidupan masyarakat bersifat universal karena hal tersebut juga terjadi di masyarakat pada umumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita, teori warna adalah sangat luas dan mendalam. Semua profesi yang dilaksanakan sebagai implementasi dari pengabdian diri kepada Hyang Widiwasa maka ia menjadi alat penyempurna dari jiwanya. Ketulusan inilah yang harus diperhatikan oleh setiap individu dalam melaksanakan kewajibannya sebagai manusia. Catur warna dalam kehidupan masyarakat Hindu terbagi ke dalam beberapa bagian. 1. Brahmana warna adalah individu atau golongan masyarakat yang berkecimpung dalam bidang kerohanian. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan, melainkan karena ia mendapatkan kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai rohaniawan dan ahli di bidang pengetahuan. Siapapun yang memiliki kemampuan dan memiliki keahlian pengetahuan Weda dan pengetahuan rohani, sesungguhnya mereka itu termasuk dalam profesi Brahmana. 2. Kesatria warna adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang memimpin bangsa dan negara. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan, bisa juga terjadi karena ia memiliki kemampuan sebagai pemimpin atau orang yang diberi kepercayaan sebagai pemimpin. Dengan demikian mereka sebagai kesatria karena memiliki kelebihan dalam bidang ilmu pengetahuan dan ilmu kepemimpinan. Dalam kenegaraan mereka yang bertugas sebagai penjaga keamanan negara, yaitu Polri dan TNI termasuk sebagai kesatria warna. 3. Waisya warna adalah seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki profesi sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, dagang dan pertanian. Siapapun mereka yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, perdagangan, dan pertanian maka mereka itulah yang disebut dengan waisya warna. Kelompok tersebut bukan karena keturunan, melainkan karena ia mendapatkan kepercayaan dan memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajiban untuk kebutuhan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. 4. Sudra warna memiliki arti bahwa kelompok masyarakat yang memiliki keahlian di bidang pelayanan atau mengabdi hanya dengan menggunakan tenaga. Keberadaan golongan ini tidak berdasarkan atas keturunan, tetapi karena mereka memiliki kewajiban untuk bekerja dengan orang lain dan mampu melaksanakan tugas dengan baik dan tulus melayani dengan kekuatan tenaga yang dimilikinya. Seseorang disebut sudra karena ia memiliki kelebihan dalam bidang pelayanan pada kehidupan duniawi seperti seorang karyawan atau buruh. B. Caturwarna dalam kehidupan masyarakat. Sumber ajaran caturwarna dalam susastra Hindu. Caturwarna menurut rumusan kitab suci dijelaskan dalam Bhagavad Gita sebagai berikut. Catur Varnyamaya Srestam, Gunakarma Vibhagasah, Tasya Kartaram Apimam, Vidhi Akartaram Avyayam. Bhagavad Gita 4. I3. Terjemahannya, caturwarna kuciptakan menurut pembagian dari guna dan karma, sifat dan pekerjaan. Meskipun aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan. Uraian dari sloka tersebut di atas menjelaskan bahwa caturwarna diciptakan oleh Hyang Widiwasa berdasarkan guna dan karma, sifat dan pekerjaan,
seseorang, bukan karena hal lain yang bisa ditafsirkan berbeda. Siapapun yang terlahir memiliki sifat dan pekerjaan atau profesi sesuai dengan bagian dari catur warna, maka yang bersangkutan merupakan warna dari sifat dan profesi yang dimilikinya. Yang ditandai dengan fungsi tertentu. Hanya untuk mengatur hubungan sosial di mana diperlukan prinsip penyamarataan atas kesederajatan. Soal warna menjadi ajaran, ketidaksamaan, di mana yang satu seolah-olah lebih tinggi dari yang lain. Pembagian masyarakat menjadi kelompok kerja itu bukan hanya dikenal di zaman itu, karena dalam masyarakat modern pun, pembagian tugas kerja itu sebagai satu keharusan yang tak dapat dielakkan dan perlu. Penunjukan tiap-tiap warna pada tiap organ badan itu dari seluruh badan, dan karena itu tidak berarti mulut, muha, lebih mulia dari bahu, pun tidak berarti lebih mulia dari kaki. Pudja, 2010. Warna seseorang ditentukan bukan karena dari keturunannya melainkan ditentukan oleh gua atau sifat dan karmanya. Seperti sloka berikut ini. Nayonir Napi Samskara Nasrutamnaca Santati Karanani Dwijatwa Syaur Tertam Eva Tukaranam. Terjemahannya, bukan karena keturunan, yoni, bukan karena upacara semata, bukan pula karena mempelajari Weda semata, bukan karena jabatan yang menyebabkan seseorang disebut Dwijati. Hanya karena perbuatannya lah seseorang dapat disebut Dwijati. Brahma Akatrio Vaishya Strayo Vardvijtaya Caturta Ekajitistu. Sudro Ensti Tupacama. Terjemahannya, Brahma A, Katria dan Waisya ketiga golongan ini adalah Dwijati sedangkan Sudra yang keempat adalah Ekajati dan tidak ada golongan kelima. Manawa Dharma Sastra, X 4. Mari kita ulas makna sloka di atas. Berdasarkan kata, jati, memiliki arti kelahiran. Istilah Dwijati hanya dipakai bagi ketiga warna, Brahmana, Katria, dan Waisya, sebagai istilah umum dan dimaksudkan sebagai kelahiran dari kandungan dan kelahiran ke dunia Brahmacari, pendidikan. Sudra disebut Ekajati karena sejak zaman Brahmana, golongan ini dikeluarkan dari kewajiban belajar, berguru, dengan alasan karena keadaan sosial ekonominya yang lemah. Unsur jati kedua hanya didasarkan pada kewajiban belajar yang berlaku bagi ketiga golongan itu. C. Kewajiban dari setiap catur warna dalam kehidupan masyarakat. Kewajiban-kewajiban yang berlaku umum disebutkan pada Sarasamuscaya Sloka 63. Arjavam Cenramsyam Cadam, Cendria Graha. Esas Drano Dramas Catur Varnye. Braumanu. NYNG ulah pasdranan sang catur warna, Rjawa, si duga-duga bener, Ancansya, Tan Nercansya, Nercansya ngaraning Masuhapara, Tan Arimbawa RI Laraning Len, Yawat Mamuhara Sukaryawaknya, Yatika Nercansya ngaranya, Gatining Tan Mangkana, Ancansya ngarnika dama, Tumangguhana awaknya, Indria Nigraha, Merta Indria, Nahantang. Praorti PT, Pasadaranan Sang Catur. Warna, Ling Batara Manu. Terjemahannya, inilah perilaku keempat golongan yang patut dilaksanakan. Arjawa, jujur, dan terus terang. Arjawa, artinya tidak nercangsya. Nercangsya maksudnya mementingkan diri sendiri, tidak menghiraukan kesusahan orang lain, hanya mementingkan segala yang menimbulkan kesenangan bagi dirinya. Tingkah laku yang tidak demikian Ancangsya namanya. Dama artinya dapat menasihati diri sendiri, Ancangsya mengekang hawa nafsu. Keempat perilaku itulah yang harus dibiasakan oleh sang catur warna, demikian sabda Batara Manu. Y. Berdasarkan isi sloka di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku yang dimiliki keempat profesi tersebut yaitu A. Tidak mementingkan diri sendiri yang disebut dengan Ancangsya. B. Jujur, disebut dengan Arjawa. C. Mampu menasihati diri sendiri, disebut Dama. Dan D. Mengendalikan hawa nafsu, disebut dengan Indria Nigraha. 1. Kewajiban Brahmana. Perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan berpikir dan pengetahuannya. Dalam hal ini pada kehidupan masyarakat seseorang yang memiliki kemampuan pengetahuan Weda disebut dengan Brahmana. Istilah Brahmana berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata, jbrh, y artinya tumbuh. Berdasarkan arti kata tersebut, dapat kita gambarkan bahwa fungsi Brahmana adalah untuk menumbuhkan daya cipta rohani masyarakat Hindu. Brahmana adalah seorang manusia yang sudah mencapai ketentraman hidup lahir batin. 2. Kewajiban Ksatria Warna. Kata ksatria berasal dari bahasa Sanskerta, artinya suatu susunan pemerintahan, atau juga berarti pemerintah, prajurit, daerah, keunggulan, kekuasaan, dan kekuatan. Memang kewajiban ksatria dalam catur warna adalah memimpin pemerintahan. Untuk memerintah memerlukan kekuasaan, kekuasaan itu memerlukan kekuatan. Hal yang dimaksud dengan kekuatan dalam hal ini bukan saja kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan rohani berupa kekuatan pikiran, inteligensinya,
dan semangat yang tinggi. Dalam beberapa susastra Hindu menjelaskan tentang kewajiban dari seorang ksatria dan kemampuan yang harus dimiliki. Seperti halnya dalam tabir Mahabharata, kita memperoleh gambaran seorang ksatria tidak boleh ragu-ragu dalam mengambil sikap seperti pada saat ia sedang menjalankan tugas dan kewajibannya. Seorang ksatria yang taat melakukan kewajiban untuk membela kebenaran akan mendapat pahala utama. Lontar Raja Patigondola menyebutkan tugas dan kewajiban seorang raja sebagai golongan ksatria, antara lain raja harus mengetahui tri upaya sandhi yang terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Raja memiliki kemampuan untuk melihat keadaan rakyatnya dengan baik, rupa. 2. Raja mampu mengetahui tata susunan masyarakat yang utama, wangsa, dan 3. Raja harus mampu memanfaatkan kemampuan rakyatnya yang memiliki keahlian, guna. Kewajiban-kewajiban tersebut hendaknya dapat dilakukan dengan baik oleh ksatria warna dalam kehidupan sehari-hari. 3. Kewajiban Waisya warna. Waisya warna adalah warna yang ketiga dalam susunan catur warna. Kata Waisya, aslinya Waisya, berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata, vie, artinya bermukim di atas tanah tertentu. Demikianlah dijelaskan oleh A. McDonnell dalam kamusnya. Dari keterangan-keterangan berikutnya memang peranan dan fungsi Waisya warna tidak begitu jauh dengan arti katanya. Peranan dan fungsi Waisya dijumpai dalam beberapa pustaka suci Hindu. Bahwa tugas utama dari Waisya warna adalah di bidang pertanian seperti bercocok tanam, beternak, dan berdagang yang berperan dalam mewujudkan kemakmuran ekonomi. Penerapan ajaran tersebut saat ini selain dilaksanakan secara tradisional, juga dilaksanakan secara modern yang didukung oleh perkembangan pengetahuan dan teknologi. 4. Kewajiban Sudra warna. Kewajiban seorang sudra ialah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya dengan menjadi pelayan, pesuruh, atau pembantu orang lain dan setiap orangnya hanya memiliki kekuatan jasmaniah, ketaatan, serta bakat kelahiran mampu memberikan pelayanan yang tulus terhadap warna lain dalam kehidupan. D. Menghubungkan kewajiban dari setiap catur warna dalam kehidupan masyarakat. 1. Jenjang kehidupan melalui catur asrama. Ajaran catur warna dan jenjang kehidupan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat relevan. Hal ini karena di setiap jenjang kehidupan dalam melaksanakan kewajibannya ada tatanan dan etika yang wajib dilaksanakan melalui ajaran catur asrama. A. Pengertian catur asrama. Kehidupan manusia secara berjenjang memiliki tahapan yang harus dilalui. Demikian juga perkembangan kemampuan pengetahuannya, baik dalam pengetahuan spiritual maupun sosial dalam kehidupan duniawi. Beberapa referensi menjelaskan bahwa kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan paduan dari kata catur dan asrama. Catur berarti 4 dan asrama memiliki arti tempat atau lapangan, kerohanian. Kata, asrama, sering juga dihubungkan dengan jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan tersebut berdasarkan pada tahapan dan tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Bagian-bagian catur asrama. 1. Brahmacari asrama. Brahmacari asrama adalah asrama pertama dari catur asrama. Oleh karena itu, sering juga asrama pertama ini ditulis dengan kata Brahmacari asrama. Tatanan hidup dan rohani setiap masyarakat Hindu masih dalam batas umur Brahmacari asrama, yaitu menuntut ilmu pengetahuan. 2. Grihasta asrama. Grihasta asrama merupakan jenjang kehidupan berumah tangga. Pada masa jenjang inilah orang mengabdikan diri untuk mewujudkan keluarga bahagia, meneruskan keturunan, dan memberikan pelayanan secara sosial dalam kehidupan duniawi. 3. Wanaprastha asrama. Wanaprastha adalah jenjang kehidupan yang ketiga dari catur asrama yang sering disebut dengan Wanaprastha asrama. Perilaku grihasta asrama yang lebih fokus memberi pelayanan kepada keluarga mulai bergeser ke arah memberi pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini sebagai cara untuk melepaskan keterikatan dari kesibukan duniawi secara berlahan. 4. Bhiksuka asrama. Bhiksuka sering juga disebut sanyasin. Perilaku seseorang yang sedang ada dalam fase atau masa bhiksuha mengalami peningkatan lebih lanjut terkait dengan kegiatan sosialnya. Mereka mengurangi kegiatan sosial keduniawian dan fokus pada kegiatan kerohanian. Setelah memahami penjelasan dari masing-masing ajaran catur warna dengan ajaran catur asrama, maka keterkaitan kedua ajaran ini dapat kita cermati dalam bentuk skema sebagai berikut. Skema di samping menjelaskan bahwa antara catur warna dengan catur asrama memiliki hubungan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal hubungan di antara warna yang satu dengan warna yang lainnya bersifat berstruktur. Artinya, bahwa setelah seseorang matang sebagai Brahmana,
ahli dengan berbagai macam ilmu pengetahuan, maka selanjutnya beliau menjadi pemimpin, ksatria, bangsa dan negara ini untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya, sudra. Selanjutnya memiliki tanggung jawab, yaitu sesuai dengan kewajibannya untuk melayani, sudra. Masyarakat Hindu memberikan pencerahan dengan berbagai macam ajaran, ahli Weda. Selanjutnya kemampuan memimpin dan mengolah perekonomian dan pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan duniawi dan rohani dalam mencapai pembebasan, jagadita dan moksa. Atau sebaliknya, dijelaskan bahwa dengan penuh pengabdian, Sudra Warna, membantu untuk mewujudkan kesejahteraan, Sudra, menjaga ketertiban dan kestabilan bangsa, dan negara, Ksatria, untuk membantu masyarakat Hindu menciptakan ketenangan hidup, Brahmana. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan bangsa dan negara yang benar-benar aman, tenteram, dan damai. Demikian juga dengan catur asrama, seseorang hendaknya sejak dini belajar mendalami berbagai macam ilmu pengetahuan secara baik dan benar. Brahmacari asrama, setelah dipandang cukup dilanjutkan dengan belajar membangun rumah tangga, grihasta asrama, yang kokoh dan utuh. Selanjutnya tatkala masa berumah tangganya dipandang cukup, dilanjutkan lagi dengan mendalami ilmu pengetahuan dengan mengasingkan diri dari keramaian duniawi, wanaprasta asrama. Akhirnya, setelah sempurna pengetahuan serta pengalaman hidupnya, kembali lagi mengabdi kepada masyarakat Hindu, biksuka asrama, membangun bangsa dan negara guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan, jagadita dan moksa. Atau juga sebaliknya, mulai dengan mengabdikan diri mengajarkan berbagai macam keahliannya, biksuha, di masyarakat, selanjutnya mengembara ke berbagai daerah untuk mendalami dan mengamalkan pengetahuan dan pengalamannya, wanaprasta. Hubungan catur warna dengan catur asrama dalam kehidupan sosial dapat dilihat berikut ini. A. Fase Brahmana warna dengan Brahmacari asrama. Kedua fase bersama-sama untuk bergerak di bidang pendidikan dan pembelajaran. Pantangan-pantangannya, di Brahmacari asrama, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk menguasai dan ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan Weda, Brahmana warna. B. Grihasta asrama. Memasuki jenjang rumah tangga, seseorang dihadapkan dengan berbagai macam kewajiban, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, belajar menjadi pemimpin keluarga dan masyarakat, baik di tingkat keluarga besar, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat sebagai ksatria. A. Fase wanaprasta asrama memiliki tujuan untuk melayani dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan, baik jasmani maupun rohani, sudra warna. B. Untuk menjadikan sang diri pribadi yang sadu gunawan hendaknya bergerak menjadi pengabdi setia kepada masyarakat dan dharma, biksuha. Bergerak sebagai pembantu yang tulus terhadap tiga golongan, sudra, ksatria, dan brahmana, serta masyarakat luas, sudra warna. Dengan demikian, bila semua hubungan ini dapat berlangsung dengan tulus dan dipenuhi semangat pengabdian, maka kesejahteraan dan kebahagiaan tiap-tiap individu akan mudah dicapai. Sekaligus